Hmm. Baik Pak Haji, mohon izin saya kehausan nampaknya. Kita lanjut ke perbincangan kita. Pemirsa PJTV, kita kembali dalam program Talk Today PJTV. Saya masih bersama seorang komisaris utama dari PT Bestama, Bapak Haji Cucu Cumarna, yang membawahi 800 karyawan. Tapi apa kabarnya ketika 800 karyawan ini, Pak Haji Ucu ini pernah melewati fase turunnya? Atau mungkin kalau naiknya tidak perlu diragukan lagi begitu ya. Ada fase penurunan omset begitu, apalagi mungkin di 2020-2021 rasanya itu tahun yang memang sangat mencekam bagi pengusaha, Pak Haji. Bisa diceritakan pengalaman itu? Yang usaha mana? Yang usaha-usaha sebelumnya barangkali. Usaha sebelumnya. Karena kan pasti sudah ada beberapa orang yang di bawah Pak Haji begitu. Oh ya, yang kerasa turun saya pada waktu belajar usaha itu usaha ternak ayam petelur. Karena jauh di Tasik ya, di Tasik. Terus yang menjalankannya bukan saya pribadi gitu, kakak gitu. Ternyata dan ilmunya belum cukup gitu, ilmunya belum cukup. Pas ilmunya belum cukup, usahanya kan saya selalu belajar sambil jalan. Tapi pas lagi COVID lagi gitu. Pas banget. Pas itu. Makanya kan lagi COVID, hotel ini kuliner terdampak, hotel pariwisata terdampak, makanan terdampak ya udah itu. Ternak pun terdampak. Tapi sekarang masih ada, tetap lanjut atau sebetulnya dipakumkan Pak Haji? Sekarang saya di kandangnya dikontrakin ke yang lain. Nah, qadarullah sekarang sudah stabil lagi, saya diajak gabung lagi sama pengusaha rekan saya di HIPI, gitu, di Himpunan Pengusaha Persatuan Islam, untuk bersirkah di usaha petelur ini. Saya lihat dia udah puluhan tahun ya, dan dia udah settle di sana ya. Saya nggak kapok gitu. Betul. Saya ikut lagi aja gitu. Jalan lagi. Jalan lagi aja gitu. Mengalami fase turun, tapi karena memang ingin terus belajar, ingin berkembang, akhirnya lanjut lagi Pak. Lanjut lagi karena di usaha itu jangan kapok gitu. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu tagline ketika Anda mau berusaha, jangan kapok. Jangan kapok. Jadi ketika turun tetap lanjut. Karena itu satu awal begitu ya. Itu awal gitu. Karena untuk bisa lebih besar lagi perusahaannya. Nah, insya Allah karena kita belajar kan dari kejadian yang menimpa kita, dari pengalaman, karena pengalaman itu guru yang paling berharga gitu. Saya pernah ketipu gitu ya, pernah ketipu, dan itu dijadikan pengalaman gitu, bahwa dengan melihat orang begini, tipunya begini gitu, ternyata orang kayak gini mau ngerjain kita nih gitu. Jadi kita pas lihat face-nya dia, terus gerakannya dia, ini dulu juga gini nih kayaknya. Betul. Gitu ya. Jadi kita udah kerekam gitu. Pengalaman bisa mengajarkan seluruhnya. Dari tahun 99 sudah tidak diragukan lagi untuk berbisnis begitu ya. Tadi Pak Haji sempat cerita, sebetulnya kalau untuk air sendiri, ini termasuk yang terbaru begitu. Ini si bungsu kah atau mungkin ada usaha-usaha lain? Bicara air dulu deh. Awal mula akhirnya mengakuisisi, berbisnis di air begitu. Kenapa sebetulnya? Awal mulanya sebenarnya ini dari rekan-rekan anak muda gitu ya, silaturahmi ke saya, mempresentasikan tentang air ini. Mereka udah jalan duluan, yaitu ternyata yang sekarang jadi direktur saya, yaitu Pak Malik, mempresentasikan tentang bisnis air, prospek bisnis air. Terus saya lihat, ini ternyata bagus, dan kalau saya udah tertarik, saya suka langsung nanya orangnya, Anda siap nggak menjalankannya? Dan siap menjaga integritas nggak? Gitu. Kalau dianya siap menjaga integritas dan siap menjalankannya, bismillah ayo jalan gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang jalan. Sebenarnya ini semangatnya semangat dari anak-anak muda. Saya hanya memfasilitasi aja, jadi fasilitator, bahwa mereka dari secara ini kan ada kearifan lokalnya. Betul. Saban Ngariung, TGM Nimrung gitu ya, ada kearifan lokalnya. Jadi ini dari Jawa Barat nih. Gitu. Saya juga ingin membawa kearifan lokal Jawa Barat, walaupun banyak ada yang protes gitu misalnya. Wah, ini nggak nasional bahasanya ya. Nggak apa-apa kan, banyak juga bahasa-bahasa Parahyangan, bahasa-bahasa Sunda yang udah jadi bahasa nasional, kayak ngebuburit kan udah pada tahu semua.
karena bahasa Sunda itu paling dekat lah ke bahasa nasional itu, karena Jakarta begitu ya, ke Jakarta itu paling dekat gitu. Dan ternyata dari adanya tagline itu mereka kan banyak nanya juga, akhirnya kan jadi tahu apa sih artinya TGM, ini apa aja. ya. Akhirnya secara tidak langsung kita mempromosikan bahasa kita gitu, bahasa Sunda kita. Kalau bicara mengenai TGM sendiri memang agak berbeda dengan produk-produk kemasan air pada umumnya gitu. Kayak biasanya kalau bicara mengenai produk kemasan air minum di botol begitu ya, di gelas identiknya dengan warna biru muda begitu Pak Haji. Iya. Tapi ini hadir dengan wajah baru, warnanya pun hijau begitu ya. Apakah ada ibaratnya satu kedekatan begitu dengan warna hijau Pak Haji Juju, atau mungkin nggak apa-apa? Kan biasanya ketika kita mau menilik bisnis begitu ya, dari segi warna, kemudian juga ini produknya bagus nih, relate begitu dengan kehidupan kita. Kira-kira seperti apa? Enggak, sebenarnya awalnya hijau sih, dari yang awalnya biru, dari yang pertama itu awalnya biru. Terus kita didesain ulang. Saya selalu begini ke anak-anak muda itu mengakomodir. Karena yang ngedesain ini juga kan anak-anak muda sih. Anak-anak muda, ayo usul kamu gimana, usul. Kan kita gampang sekarang di grup WhatsApp. Tek ini mendingan ini. Akhirnya dari tektokan itu keluar warna ini gitu. Dan ini lebih mencerminkan ada ya tadi, karena saya berangkatnya dari organisasi keislaman. Udahlah ini mencerminkan ada warna-warna hijaunya gitu. Kalau kata saya, terutama saya yang paling menarik ke botol ini nih, yang paling saya suka gitu ya. Simple tapi cukup ya, warnanya gitu. Itu, dan ternyata banyak yang suka gitu. Saya tes pasar, alhamdulillah banyak yang suka gitu. Yaitu saya sebenarnya hanya fasilitator terhadap ide-ide anak muda gitu. Tapi fasilitator kalau memang biasanya dia idealisme begitu ya, tidak ngikut generasi sekarang, sulit juga untuk bisa jalan. Tapi Pak Haji ini termasuk orang yang bisa bekerja sama dengan generasi yang sekarang Pak Haji. Karena kan memang Gen Z ini sendiri secara pemikiran luar biasa begitu ya. Ide-idenya dan juga gagasannya, apalagi mungkin dibandingin dengan teknologi media sosial dan sebagainya begitu ya. Karena gini, saya suka ya tadi Gen Z itu ide-idenya, imajinasinya kan suka tinggi begitu. Tinggi gitu. Tapi di sisi lain suka tertolak sama kita yang tua-tua gitu. Karena maaf, dengan kadang-kadang pemikiran yang sebelumnya begitu ya. Kadang-kadang malah saya suka berpikir kitanya yang nggak nyampe gitu dengan mereka, dengan menguasai teknologi segala macam. Akhirnya saya ya udahlah, yang penting yang pertama saya mereka tersalurkan, yang paling utama ya halalan thayyiban. Ya udah, kita gak usah terlalu idealis harus karena kita yang punya modal atau yang punya saham paling tinggi kita harus idealis gini enggak. Saya lebih mengakomodir usul-usul dari anak-anak muda itu. Jalan akhirnya TGM 99 hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda di rumah begitu ya. Jadi jangan ragu untuk Anda bisa mengkonsumsi dan juga bisa ganti air kemasan Anda di rumah, atau mungkin untuk berbagai kegiatan acara bisa menggunakan TGM 99. Wow. Air tadi sudah begitu kita bahas. Sebetulnya kalau untuk usaha sendiri, apa sebetulnya nilai-nilai yang ditanamkan seorang Haji Cucu begitu untuk membangun sebuah perusahaan hingga punya kurang lebih 800 karyawan? Nilai-nilai yang selalu ditanamkan ke karyawan, baik dari usaha yang pertama, dari emas, dari TGM, dari properti, terus dari dan saya juga ternyata mengelola sekolah juga, pesantren. Nilai-nilai yang ditanamkan yaitu kejujuran, integritas, karena itu modal utama gitu. Dimanapun kita berada begitu ya? Ya itu kalau orang tua saya berselorohnya gini, jujur itu mata uang yang bisa diterima di mana saja. Kalau ijazah, maaf ya, misalnya kita punya ijazah, memberikan ijazah ini katanya belum tentu diterima nih. Tapi kalau jujur itu bakal diterima di mana saja, dan akan bertahan lama begitu. Bertahan lama sekali kan, dari Nabi kita sampai digelarin Al-Amin. Dan jujur itu
nanti orang bakal berbicara dari kalau berhubungan dengan ini udah ini jujur tidak masuk backlist gitu. Betul, betul. Apalagi kalau di emas kejujuran itu nomor satu. Kalau kita udah integritas kita cacat aja sekali, udah kita kena backlist dari sesama jaringan emas itu. Akhirnya mereka saling kontak atau saling ini, jangan berhubungan sama si Anu karena udah nggak komit gitu. Begitu ya utamanya. Wah, luar biasa. Jadi kejujuran itu. Kejujuran modal dasar, modal utama. Selebihnya baru kompetensi, nah, itu yang punya keahlian, kita mungkin bisa komunikasi yang baik, tapi yang pertama adalah kejujuran, etika juga yang bagus. Itu nilai-nilai dasar utama untuk bisa menjalankan sebuah bisnis. Perlu kita ketahui, seorang Haji Cucu Cumarna ini sendiri adalah merupakan ketua himpunan pengusaha Persatuan Islam, begitu ya, se-Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut apa itu himpunan pengusaha Persatuan Islam. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Talk Today PJTV.